Oke, kita masuk ke materi beda potensial ya. Jadi menurut kalian pemahaman apa sih tentang beda potensial ini? Dari materi-materi sebelumnya yang sudah saya share, bisa kalian rangkum atau analisis. Ya. Beda potensial itu definisinya apa? Coba. Farel, mana Mas Farel? Farel. Oke, beda potensial itu apa Mas? Ayo, apa yang ada di gambaran pemikiran kamu? Beda tekanan pada arus listrik. Apa? Halo, nggak jelas. Tekanan pada suatu listrik. Apa? Suaranya kok dengung ya? Coba dimatikan dulu sumber-sumber lainnya. Beda tegangan, Pak, pada Beda suatu tegangan. listrik. Oke. Coba lainnya, siapa yang mau memberikan pendapat? Ferdi Antoni, mana Ferdi Antoni? Ayo, beda potensial itu apa? Ferdi Antoni. Iya, Pak. Ya, dibuka kameranya. Ayo, beda potensial itu apa? Beda potensial itu merupakan perbedaan jumlah elektron yang berada pada suatu arus listrik, Pak. Jumlah perbedaan elektron. Iya, Pak. Ya, itu pemahamannya seperti itu. Ya, jadi begini, mungkin saya kopikan dulu gambarannya ya, seperti ini. Bentar. Ya, nampak ya? Nah, ini agak blur kalau saya besarkan. Nah, oke. Jadi, mari kita melihat ya, ada dua titik dia di sini ya. Dua titik itu adalah apa? A dan B. Ya, di dalam ini apa? Sebuah medan ya, medan listrik. Ya. Kita misalkan punya asumsi ya, muatan positif plus Q ya. Kita gerakkan itu dari titik A ke B di dalam sebuah medan listrik. Nah, pada titik A itu muatan nanti akan apa? Menghasilkan potensial listrik ya. Ya, potensial listrik ya secara analoginya saya sikat satuannya adalah VA, volt ampere. Ya kan? Nah, di sini ada energi atau work ya, usaha ya. Usaha atau kalau di fisika ya, saya simbolnya W. Ya. Oke, jadi di sini ada usaha tambahan yang dilakukan dalam membawa muatan ke titik B, dari A ke titik B ya. Jadi itu ada usaha atau energi listrik yang atau energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan, membawa muatan ke titik dari A ke B. Oke, pada titik B itu muatan mempunyai potensial listrik sebesar apa kalau gitu logikanya? Kalau di titik A sama dengannya VA. Kan? Kalau di titik B berarti besarannya berapa? Jadi ini bukan volt ampere ya. Jadi sebenarnya ini adalah beda potensial pada titik A. Ya. Tapi kalau kita berbicara volt ampere berarti dia di situ adalah daya listrik. Ya. Tapi ini konteksnya masih belum ke situ ya. Konteksnya masih belum ke situ. Tetapi dia di sini konteksnya adalah beda potensial pada titik A. Oke. Nah, lalu kalau kepada titik B, berarti potensial listriknya sebesar apa? Ayo coba Mas Rivaldi Susanto. Berapa besarannya? Ayo berapa?
Nah, ini cuma logika sederhana ya. Coba, Mbak Priscila. Kalau di titik A, saya katakan dia di situ ada VA. Kalau di titik B, berarti dia besar, beda potensialnya berapa? VB, Pak. VB. Oke ya, jadi logikanya sederhana aja ya, VB. Jadi ada seperti ini. Nah, ini sebenarnya saya beri A-nya kecil ya, jadi biar nggak bingung. Biar nggak bingung jadi satuan VA dan VB. Oke, jadi beda di antara dua potensial ini, persatuan muatan positif itu saya katakan, jadi arti definisi dari beda potensial adalah apa? Beda di antara, ya, beda di antara dua potensial persatuan muatan positif, ya. Persatuan muatan positif. Nah, ini saya katakan adalah potential difference atau beda potensial. Ini sebenarnya kan sudah saya kirim kemarin kan. Harusnya kalian mencari materinya dari referensi yang saya kirim, yang saya sertakan di apa di kontrak perkuliahan kemarin ya, di awal-awal. Oke, tadi sudah jelas bahwa di sini adalah beda di antara dua potensial persatuan muatan positif. Jadi beda potensial di antara dua titik di dalam medan listrik itu nanti didefinisikan sebagai apa? Ayo, sebagai apa? Ya, ada yang tahu? Ini asal mula pernyataan tegangan nanti. Jadi kita sudah secara filosofis ilmunya ya. Jadi artinya ketika beda potensial di antara dua titik di dalam medan listrik itu nanti didefinisikan sebagai kerja ya, atau W. Kerja yang dilakukan dalam menggerakkan apa? Menggerakkan sebuah satuan muatan positif. Ya, sebuah satu muatan positif. Ya, dari apa? Dari titik potensial yang lebih rendah ya. Dari titik potensial yang lebih rendah ya. Yang lebih rendah ke tinggi. Nah, kita asumsikan dulu fenomena ini kan adalah fenomena alam ya. Fenomena alam ini dijadikan turunan menjadi sebuah rumus ya. Jadi agar kita memahaminya secara konsep, jadi lebih mendasar nantinya. Biar nggak bingung nanti kalau ada permasalahan lain. Ya. Nah, kita sudah sepakat bahwa beda potensial di antara dua muatan ini ya. Bentar. Ini saya kotak ya. Jadi ini. Nah, ini adalah awal mulanya. Beda potensial adalah beda di antara dua potensial persatuan muatan positif. Tetapi kita mendefinisikannya sebagai apa? Sebagai beda potensial di antara dua titik di dalam medan listrik yang didefinisikan sebagai kerja. Ya. Ini adalah kerja, usaha. Ya, usaha itu kan membawa energi dia, yang dilakukan dalam menggerakkan sebuah satu muatan positif dari titik potensial yang lebih rendah ke potensial lebih tinggi. Asumsinya seperti ini, kalian membawa berjalan ya dari titik A ke titik B ya, atau dari kampus ke kosan kalian atau rumah. Kalian berjalan kaki dan berjalan kaki ada dua perlakuan, berjalan biasa atau berjalan dengan membawa galon aqua. Ya, pasti kerasanya kan lebih dengan membawa galon air galon ya. Saya maaf tadi sebut merek, air galon yang besar itu yang berapa kilo itu saya nggak pernah nimbang. Itu pasti kan kalian kalau sudah sampai rumah pasti haus kan, daripada jalan kaki tanpa membawa apa-apa. Ya, nah itu seperti itu. Jadi kalau muatannya lebih besar, ya berarti usahanya ya juga lebih apa? Lebih besar. Nah, sebenarnya analogi di listrik, kejadian di listrik, electrical ya, electricity, konsep electricity itu sebenarnya ya bisa kita analogikan secara mudah ya. Nggak perlu kita susah-susah. Jadi kelihatan susah karena apa? Kalian menganggapnya dulu, oh ilmu ini susah, fisika listrik.
Jangan seperti itu. Kita anggap, wah gampang. Konsepnya sederhana ternyata. Nah, saya ajari konsepnya adalah seperti ini. Orang kan taunya kalau di lapangan berapa tegangannya, berapa ampernya. Tapi makna di dalam itu kan kita harus tahu, ya kan, sebagai sarjana calon engineer, ya. Ya, seperti itulah ya. Oke ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Biar kita nggak jauh-jauh langkahnya nanti. Ada yang bingung sampai sini? Kalau nggak ada yang tanya, bisa. Oke, saya lanjutkan. Berarti kalau kita turunkan pakai rumus, jadi seperti apa? Ya, simpel saja. Berarti kita kan tadi membahasnya adalah V, ya, beda potensial V antara A dan B. Ya, besarannya berarti menjadi seperti apa? VA minus VB. Nah, saya katakan tadi kan beda ini didefinisikan sebagai kerja kan? Berarti ada kerja di situ. Kerjanya per apa? Ya, saya tanya dulu, VA. Berarti ada WA, usaha ya, W ya. Kalau VA berarti ada WA, W, ya saya katakan dia W aja sudah. WA dan per muatan yang akan dipindah. Nah, dikurangi dengan WB, kan usahanya masing-masing tadi ada usaha A dan usaha B persatuan muatan positifnya. Ya, berarti dia di sini adalah WB per Q. Ada yang tahu Ki? Ya, masa nggak tahu Ki? Kemarin sudah saya jelaskan Ki itu apa. Muatan listrik. Nah, ya. Berarti kita bisa sederhanakan seperti apa? WA minus WB per Q. Satuannya apa ini? Ada yang tahu satuannya apa? Volt, Pak. Volt. Nah, ini asal mula dari sebuah tegangan. Oh, ternyata tegangan itu asal mulanya dari usaha per satuan muatan listrik. Ya. Kalau orang awam pasti nggak tahu itu. Ya. Oke. Ya tahu orang awam kalau membaca. Makanya dari itu jangan sampai kalian sebagai sarjana teknik elektro nanti kalah sama orang di lapangan. Definisinya kita nggak ngerti konsepnya. Oke ya, ini masih mudah ya. Nah, lalu kita mulai dengan filosofinya. Ya, filosofinya tadi saya katakan di bab sebelumnya adalah beda potensial. Lalu yang berikutnya adalah babnya adalah kerja yang dilakukan. Ini saya tulis 1.11 saja. Kerja karena sesuai urutannya yang di PPT ya. Kerja yang dilakukan. Oke, kerja yang dilakukan. Nah, untuk kerja yang dilakukan kita punya konsep seperti ini. Misal kerja yang akan dipindahkan oleh muatan di P itu ke arah Q. Ya. Oleh muatan P, ya. Ini saya simbol ya. Ini simbol. P itu adalah muatan di P nanti ke arah Q. Nah, berarti dia di situ secara dasarnya bagaimana rumus matematikanya? Ini kan semua dari SMA ya. Ada yang dari SMK? SMA? Saya, Pak, dari SMK. Nah, tapi kan meskipun dari SMK kita diajari diferensial ya. Bagaimana proses kerja itu kan mencari jaraknya itu dari penyelesaian matematika secara diferensial, turunan. Ya. Ya, nanti kalau bingung nanti bisa dicari lagi. Apa rumusnya kira-kira? Ada yang tahu? Izin tanya Pak, tadi rumus tentang apa ya? Bagaimana melakukan atau mendefinisikan secara matematisnya rumus sederhananya saja ketika menghubungkan antara partikel-partikel muatan ya. Nah, ini gambarannya memang harus saya tulis dulu ya biar nggak bingung sebentar. Biar nggak bingung ya.
Oke, dari gambar ini sudah jelas ya. Apa? Dia di situ ada jarak ya. Jarak itu yang mana? Ayo, jarak itu yang mana? Notasi yang mana dari gambar ini? R, D1 sama D2. Ya, D1, D2, R itu merupakan jarak. Lalu muatan Q itu kan sudah jelas ya, plus ya, yang di pojok kiri. Ini ya, kursor saya kelihatan ya di nah ini. Ini adalah muatan Q. Muatan positif. Ya, berarti jarak yang dipindahkan oleh muatan P ke arah Q. Ini konsep matematikanya seperti apa? Ayo, kita berlatih secara filosofis ya, karena engineering itu semua dikonsepkan dalam bentuk matematika. Ayo, seperti apa? Ada yang tahu? Kira-kira dia energinya berlawanan atau tidak? Kalau memindahkan dari P ke arah Q. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ini nanti saya tanya-tanya sendiri, jawab-jawab sendiri nanti. Ini pertanyaan saya pancing dari hal sederhana dulu, biar kalian nggak bingung. Wes, tadi kan yang saya tanyakan kerja yang dilakukan melawan gaya tolak, ya kan? Bagaimana konsep matematikanya? Berarti kan saya simbolkan misalkan W-nya dulu. Berarti dia di situ kan karena ada gaya tolak, dia berarti pasti negatif, ya kan? Nah, oke ya, negatif. Nah, sekarang apa notasi apa yang bisa memakilkan dari perpindahan ini? Antara apa? Usaha dengan apa? Ayo. Ayo. Kemarin sudah saya ajari apa? Rumus muatan listrik. Q per 4Pi epsilon DR R kuadrat. Itu rumus apa? Wah, ini nggak ada yang baca ini. Hukum kolom, Pak. Ya, hukum kolom. Nah, itu notasinya adalah apa? Saya mau menyatakan itu tadi. Kak. Ya, saya seperti ini. W adalah sama dengan min E. Ya, karena ini adalah diferensial, saya tambahkan dengan dW dikalikan dR. Karena tadi ada diferensial dengan jarak. Ya, R. Ini adalah R. Nah, oke ya. Ini tapi saya berikan notasi diferensial dulu. Biar nanti kita tahu bagaimana rumus mengerjakannya. Ya, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa konsep usaha itu adalah apa tadi? Persatuan muatan tadi. Yang di atas, ya, usaha yang dilakukan dalam menggerakkan satu muatan positif dari titik potensial yang lebih rendah ke tinggi. Ya, karena dia arahnya berlawanan, saya tulis dia negatif. Oke, nah ini kalau kalian belum paham, nah nanti rumus ini mungkin dari yang rumus pertama ini yang nanti mungkin kalian bisa cari lagi di pustaka ya. Kan kalian sudah diajari matematika toh? Nanti tanyakanlah ya. Oke, konsepnya adalah seperti ini. Karena apa? Nilai E itu nanti sama dengan seperti ini ya. Saya turunkan ke bawah ya, adalah minus Q per 4 Pi epsilon 0 kali R kuadrat. Ya, karena tadi ada R-nya. Dikalikan dengan dr. Ya, ini masih dw ya. Dw. Nah, seperti ini. Oke, saya teruskan berarti dia ada
usahanya seperti apa? Berarti usahanya adalah W, ya kita masukkan integral karena nanti ada DR. Penyelesaiannya adalah kalau untuk menghilangkan unsur D-nya, kita masukkan rumus integral. Ya, dari R ke tak terhingga. Kita kan nggak tahu pindahnya ini sampai berapa jaraknya. Kita asumsikan dia di sini tak terhingga. Ya, berarti di sini dw. Ya, saya turunkan ke bawah ya. Oke, dw. Jadi seperti apa? Integral R tak terhingga minus Q per 4 Pi E0 ER kali ER kuadrat kali DR. Nah, ini jawabannya adalah minus Q, karena yang bisa dikeluarkan adalah yang satu yang hanya unsur R-nya saja yang bisa diintegralkan terhadap R, yang lainnya kan enggak. Karena enggak mengandung unsur R. Ya. Jadi minus Q 4 Pi epsilon 0 epsilon R integral dari R ke tak hingga 1 per R kuadrat dr. Nah, ini kita selesaikan dia di sini. Integral tak terhingga berarti 1 min R ke kuadrat, ya naik berarti menjadi 1 pangkat R pangkat 1 ya. Jadi 1 per R. Nah, jadi usahanya adalah nilainya minus 1 per R. Nah, R itu tapi tadi jarak ya, jarak antara P dan Q tadi itu. Ya. Ya, lalu bagaimana nanti untuk mencarikan? Ini saya mau menurunkan rumusnya agar kalian tahu bahwa rumus tegangan di P itu nanti beda potensial di P itu seperti apa besarannya. Ya. Oke, pembuktiannya jadi seperti apa kalau seperti ini? Oke, sambil dicatat ya. Saya lihat kok nggak ada yang catat ya. Saya lihat kok ngelamun semua ini. Ayo dicatat dulu. Sambil kalau nggak ada yang paham, tanyakan. Sebelum saya turunkan lagi. Paham ya? Yang nggak paham yang mana? Ditanyakan aja, mumpung masih bisa bertanya. Kalau ujian nanti nggak boleh tanya ya. Mumpung masih sesi perkuliahan. Loh Pak, kok nggak sama dengan praktikumnya? Nah, praktikum itu kan merupakan perwujudan dari bentuk pembuktikan dari sebuah teori kan. Nah, kita di sini kita masukkan ke teorinya. Oh, jadi seperti ini penurunan rumusnya dari fenomena alamnya. Jadi matematika di elektro itu kaitannya erat ya dengan fisika juga. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk ada rumus. Sebelum rumus itu ada penurunannya. Makanya ini sebenarnya rumus-rumus basic ya, basic electrical engineering gitu ya. Oke, sudah ya nyatetnya. Saya lanjutkan. Oke, kita sudah punya bahwa tadi nilai W-nya, ini saya turunkan lagi aja biar nanti bisa jelas. Oke. Nah, kita bisa menurunkan lagi ya dari sini. Ya, kira-kira apa yang kita bisa selesaikan? Tadi kita sudah punya nilai integralnya adalah sekian. Jadi kita teruskan jadi seperti ini. W sama dengan minus I per 4 Pi epsilon 0 kali epsilon R, ini seperti T ya, tapi E. Nah, tadi kan sudah jelas ya di sini nilainya adalah min 1 per R. Nah, kalau seperti ini kan berarti kita masukkan nilai R dikurangi ke tak hingga. Ya, integral ya. Dari menyelesaikan integral tadi. Nah, jadi kan nilainya adalah seperti ini kalau kita keluarkan lebih jelas. Di epsilon 0, epsilon R, kalikan 1 min R. Ya. Nah, ini berbalik arah ya. Saya kurangi dengan 1
per 3. Berarti dia di sini adalah nilai W-nya menjadi I per 4 pi epsilon 0 kali epsilon R kali R. Seperti ini. Berarti kita punya rumus baru dia di sini, yaitu apa? Ini kan tadi W. Berarti W ini kan nilainya adalah sama dengan VP, beda potensial di titik P. Ya, berarti nilai VP itu besarannya adalah seperti ini. P 4 pi epsilon 0 R kali R, satuannya adalah volt. Nah, kalau kita turunkan seperti itu konsepnya. Nah, itu tadi masalah jarak dengan R ya. Berarti nanti kalau jaraknya itu saya ganti dengan D, nah, jadi masalahnya beda kan. Kalau kita tinjau di titik A, ya ini jadi pertanyaan berikutnya adalah seperti ini. Nah, rumusnya jadi seperti apa kalau saya tanya rumus VA dan VB? Ayo, rumusnya jadi apa? Ya diganti saja notasi R-nya ini dengan sesuai. Kalau VA berarti dia menggunakan apa? D1. Kalau VB menggunakan D2. Karena masing-masing jaraknya adalah ini. D1 dan D2. Dari B ke A, dari B ke Q, dari A ke Q. Seperti itu ya. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau mencari beda potensial antara titik A dan B? Nah, coba dikerjakan. Nanti saya ingin tahu jawabannya. Ya, cuma 5 menit untuk mengerjakannya. Turunkan rumusnya beda potensial di antara titik A dan titik B. Oke, silakan. Saya beri waktu 5 menit.
Oke, sudah ada yang bisa mengerjakan? Jawabannya berapa? Ada yang bisa? Ayo Mbak Vena. Berapa jawabannya Mbak Vena? Misi Bapak, setahu saya kan kalau nyari beda potensial itu pertama kan nyari arus listriknya dulu, baru nanti dikali hambatannya gitu Bapak. Nah, makanya konsep itu adalah konsep terbalik. Itu kita sudah tahu bahwa melibatkan dari unsur hambatan. Kita mengkaitkannya adalah antara ini saja permasalahannya. Jadi kalau menyelesaikan masalah itu dilihat konteksnya. Nah, konteksnya hanya ada yang diketahui muatan, diketahui W usaha yang dilakukan, kita sama diketahui posisi-posisi antara partikel muatannya dari sumber muatan positifnya, yaitu A dan B, dari A ke Q, dari B ke Q. Ya. Nah, dari tadi kan saya menjelaskan itu tadi, nggak ada unsur hambatan dulu. Ya, makanya kita konsepnya kita fokus ke sini dulu. Ya. Nah, oke lah. Jadi mungkin kalian masih bingung ya. Makanya tadi kan yang saya tanyakan apa yang masih bingung. Oke, saya jelaskan kemudian ya. Oke, kalau seperti itu kan kita sudah punya dua. Tadi kan pertanyaannya berapa nilai VAB ya, beda potensial di antara titik A dan B. Nah, berarti kalau gitu kita selesaikan dulu VA. VA-nya kan jadi seperti ini ya, di berdasarkan rumus ini tadi loh ya. Saya ganti yang R-nya tadi dengan D, D1. Nah, jadi seperti ini. Q per 4 Pi epsilon 0 epsilon R kali D1. PB-nya jadi seperti apa? Ya sama. Cuman bedanya dia menggunakan 0 R kali D2. Kalau saya tanyakan beda potensial di antara titik A dan B, berarti seperti apa? VA, B. Ya, jadi VA minus VB. Ya, berarti kita cari yang sama. Yang sama apa? Yang sama kan tadi hanya ini saja. I4 Pi epsilon 0 R. Ya, yang beda adalah jaraknya tadi. Nah, ini kan 1 per D1 minus 1 per D2 kalau seperti itu, ya kan? Kita keluarkan D1 dan D2. Nah, hanya seperti ini saja konsepnya ya. Nah, sudah jelas ya dari sini. Kita punya modal VAB. Nah, tadi yang saya tanyakan kan E, ya, intensitas medan listrik. Ya, tadi kan rumusnya tadi sudah tahu E. Ini ya, saya back lagi tadi E. Nah, yang ini loh. dW sama dengan min E dr. Nah, ini kan rumusnya dari sebuah nilai E. Berarti kalau kita kembalikan ke sini untuk mencari nilai E-nya, untuk mengetahui intensitas medan listrik pada jarak D, ya, untuk mengetahui E ya dengan jarak D oleh akibat muatan I. Rumusnya menjadi seperti apa? Ya, rumusnya berarti menjadi seperti ini. E sama dengan Q per 4 Pi epsilon 0 epsilon R dikalikan D kuadrat. Nah, karena dia menggunakan jarak D ya, tadi yang diketahui ya. Oke ya. Nah, ini sebenarnya sama E dan V ini. Karena potensialnya pada titik yang sama nanti diperoleh dengan rumus yang sama. Tapi dia menghilangkan D kuadratnya kalau menggunakan V. Ya kan? I per 4 Pi epsilon 0 epsilon R kali D. Nah, artinya kita bisa punya substitusi baru dia di sini. Ya, berarti substitusinya apa? E itu nilainya adalah sama dengan V dibagi D. Karena ada konsep kuadrat ini tadi. Nah, inilah. Ya, per D. Jadi kalau
ada pertanyaan, berapa nilai intensitas medan listrik pada jarak D akibat muatan Q? Hubungannya apa? Ya, hubungannya adalah seperti ini. Ya, itu intensitasnya adalah beda potensialnya dibagi jarak antara potensial yang dengan sumber muatannya tadi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, nanti dipelajari lagi lah di rumah. Oke, silakan dicatat. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum ada ya? Permisi Bapak, izin bertanya. Oh iya, silakan. Tadi nilai E itu apa ya Pak? Nilai E itu adalah intensitas medan listrik pada jarak D akibat oleh muatan Q. Ya. Jadi nggak hanya definisinya nggak hanya pendek. Jadi intensitas medan itu, medan listrik ya kalau panjangnya E, itu adalah apa? Diketahui pada jarak karena adanya intensitas medan pada jarak D akibat oleh muatan Q. Nah, gambarannya adalah seperti ini. Bentar. Ya, di tabel apa di ilustrasi tadi terletakkan oleh partikel-partikelnya. Ya, intensitas medan itu adalah terjadi karena pada jarak D akibat oleh muatan Q. Ya. Jadi pratinjaunya adalah masing-masing partikel Q-nya ini terhadap titik A dan titik B tadi. Tapi kan dia di situ perjalanannya penurunannya rumusnya kan panjang. Dari R sampai ke D itu tadi perjalanannya kok bisa? Ya, karena menggantikan antara PA dan PP tadi. Kalau nyimak pasti paham tuh nanti di kuliah saya. Oke ya, saya stop share ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi.